لله لواهب العطية، والصلاة على خير البرية وعلى آله ذوي النفوس الزاكية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الذي لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق على صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال أيضا في آية الأخرى: بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن من الشاهدين. أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, wasiat takwa senantiasa khatib sampaikan di setiap khutbahnya dari minggu ke minggu. Setiap khatib di atas mimbarnya senantiasa mewasiatkan bahwa tentang pentingnya menjadikan ketakwaan sebagai barometer dari seluruh aktivitas kita. Apapun strata sosial kita, apapun jabatan kedudukan kita, apapun tingkat pendidikan dan latar belakang sosial, jadikanlah ketakwaan menjadi barometer seluruh aktivitas kita. Karena sejatinya yang mulia di hadapan Allah bukanlah mereka yang kedudukannya paling tinggi, bukanlah mereka penghasilannya lebih besar, status sosialnya lebih baik, atau latar belakang pendidikannya paling tinggi. Karena sejatinya yang mulia di hadapan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Marilah kita jadikan ketakwaan menjadi tujuan dari seluruh aktivitas kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di awal bulan Rajab kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Kita berdoa mengharapkan keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kita ke bulan Ramadan. Tak terasa dalam hitungan hari kurang dari 1 minggu bulan Ramadan sudah di hadapan kita. Para sahabat selalu berdoa, Allahumma sallim li ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamahu minni Ramadan. Dalam hadis lain, wa tasallamahu minni mutaqabbalan. Allahumma sallimni Ramadan, hantarkan kami ke bulan suci Ramadan. Wa sallimni Ramadan, atau hantarkanlah Ramadan kepada wa tasallamahu min Ramadan, dan terimalah seluruh amal ibadah kami di bulan suci Ramadan. Kerinduan akan datangnya bulan suci Ramadan sebagai bentuk dari kebahagiaan, ekspresi kegembiraan dan kebahagiaan adalah bentuk dari
bagaimana kita akan menyambut bulan yang penuh keagungan ini. Dalam hadis Rasulullah menyampaikan, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummat. Bulan Rajab adalah bulan yang agung bagi Allah. Bulan Sya'ban adalah bulan yang agung bagiku. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang agung bagi umat. Bulan Rajab adalah bulan yang agung bagi Allah. Karena di bulan Rajab tidak hanya bulannya yang diharamkan, disucikan, dimuliakan oleh Allah, tapi di bulan Rajab terjadi peristiwa luar biasa sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Kalimatnya adalah asra, diberjalankan. Berarti yang memberjalankan adalah yang Maha. Kalimat subhanalladzi menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Allah menunjukkan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sesuatu yang mustahil bisa terjadi. Kun fayakun. Bulan Rajab menjadikan satu peristiwa yang kita kenal dengan Isra wal Mi'raj. Isra adalah sunatullah kita, maju ke depan, naik ke atas. Seperti usia kita dari usia 0 sampai usia saat ini, dari kecil hingga tua, adalah suatu hal yang sunatullah. Kita senantiasa berjalan. Lalu kemudian tinggal Mi'rajnya. Lalu apa Mi'rajnya? Kata Rasulullah menyebutkan, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat adalah perjalanan ruhaninya seorang mukmin. Menurut Ibnu Arabi, Mi'raj bukan hanya perjalanan spiritualitas baginda Rasul, tapi juga perjalanan spiritualitas seluruh umatnya yang beriman dan melaksanakan ibadah salat. Salat adalah mi'rajnya orang yang beriman. Karena di dalam salat kita membacakan sebuah ikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, bahkan matiku, semuanya hanya dipersembahkan oleh Allah. Ikrar kita di dalam sholat adalah salah satu bentuk mi'rajnya kita. Sehingga perjalanan mi'rajnya baginda Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha adalah salah satu perjalanan ruhani setiap pribadi muslim. Siapa yang memiliki hak atas itu semua dan yang berjalankan sesuatu yang tidak mungkin? Hanyalah Allah. Makanya sholat itu sesuatu yang mustahil bisa terjadi. Dulu ada riwayat seorang pedagang yang membawa kapilahnya di perjalanan, cegat oleh kelompok perompak. Kemudian perompak itu meminta semua kekayaannya, semua dagangannya. Kemudian pedagang itu menyampaikan, ambillah seluruh daganganku dan seluruh hartaku, tetapi jangan jiwa. Perampok itu mengatakan, aku sudah ambil harta dan kekayaanmu, sekarang aku menginginkan jiwamu. Aku beri satu permintaan sebelum aku mengakhiri hidup. Kemudian pedagang itu menyampaikan, izinkan saya
melaksanakan sholat. Sholatlah, kafilah, sholat 2 rakaat. Dia membacakan surat di pertama. Pembacaan surat pertama menyebabkan terbukanya pintu langit. Di surat yang kedua dibacakan pada rakaat kedua, diturunkanlah pertolongan malaikat dari langit. Seorang yang menjelma menjadi seorang kesatria berjubah hijau. Kemudian kesatria itu menebas seluruh perompak, sehingga selamatlah jiwanya, selamat hartanya, karena dia melaksanakan sholat. Ada sesuatu yang mustahil menurut kita, tapi bagi Allah tidak mustahil. Ternyata ada jawabannya di dalam sholat. Itu adalah kado kita di bulan Rajab. Sehingga bulan Rajab adalah Syahrullah, karena bulan yang begitu diagungkan karena kemahabesaran Allah. Bulan Sya'ban adalah syahri, kata Rasul. Bulan Sya'ban adalah bulan. Kenapa bulan Sya'ban disebut sebagai bulannya baginda Rasul? Dalam salah satu hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Rasul Aisyah menyampaikan, beliau tidak melihat Rasulullah kecuali beliau melaksanakan ibadah puasa full pada bulan suci Ramadan penuh satu, dan tidak ada hari yang lebih banyak puasa kecuali di bulan Sya'ban. Rasulullah meningkatkan ibadahnya di bulan Sya'ban. Kenapa? Dalam ilmu tasawuf ada yang disebut dengan tahalli, ada takhalli dan tajalli. Tahalli adalah proses mengkosongkan diri dari segala sesuatu yang bisa mengkotori. Makanya sebelum Isra Mi'raj, baginda Rasulullah dibelah dadanya, dibersihkan noda-noda hitam. Itu adalah proses tahalli. Tahalli itu dianalogikan jika di dalam bulan adalah bulan Rajab, bulan untuk membersihkan. Ada seorang santri bertanya kepada kiai, "Wahai Mama, apa gerangan yang bisa membuat saya bisa memperoleh ilmu hikmah sehingga ilmu saya bisa seperti Pak Kiai?" Kemudian Pak Kiai memberikan analogi. Saya bertanya, kata Pak Kiai, jika ada gelas diisi oleh suatu minuman, jika gelas itu sudah berisi kemudian akan diisi minuman yang lain, katakan air kopi akan diisi oleh minuman air putih, bagaimana caranya? Santri itu ngidek kebiasaan awal. Kemudian dia itu melanjutkan, ketika kita akan mengisi gelas yang sudah terisi dengan air yang lain, caranya adalah mengosongkan gelas itu, membersihkan gelas itu, baru kemudian mengisi dengan air yang lain yang ingin kita isi. Artinya analoginya, ketika akan membersihkan diri, ingin memperoleh hikmah, bersihkan diri, bersihkan gelasnya. Rasulullah dibelah dadanya, dibersihkan noda-noda hitamnya, baru kemudian diisi tauhid dan hikmah. Nah, proses pengisian itu namanya takhalli di dalam ilmu tasawuf. Jika dianalogikan dalam bulan Rajab adalah takhalli adalah bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban adalah proses mengisi apa yang sudah dikosongkan untuk mempersiapkan diri apa yang akan dilakukan, apa menghadapi kegembiraan menghadapi bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan adalah tajalli, gongnya,
puncaknya dari proses perjalanan tasawuf, dari tahalli, takhalli, dan tajalli. Makanya bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan adalah satu ikatan yang tidak terpisahkan. Apa yang harus dilakukan dalam proses tahalli dan takhalli adalah mensucikan diri. Disebutkan dalam surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Maka bersihkan jiwa, bersihkan pikiran, bersihkan badan, bersihkan harta, bersihkan jabatan, bersihkan segala sesuatu. Tidak boleh dia jabatan kita kong-kalingkong proyek lagi. Bersihkan. Karena menghadapi bulan suci Ramadan, tidak boleh di harta kita dicampuri oleh harta-harta yang tidak, karena akan menghadapi bulan suci Ramadan. Bersihkan pikiran dan jiwa kita dari apa? Husnuzon, suuzon kepada Allah, salah satunya. Bersihkan diri kita suuzon kepada sesama manusia. Hendaklah berhusnuzon kepada Allah. Berhusnuzon. Di tahun politik luar biasa, banyak berkecamuk. Tetapi ketika berhusnuzon, tetap berprasangka baik, semuanya insya Allah akan baik. Ada cerita seorang kiai diundang oleh seorang anak muda. Kemudian kiai itu hadir. Anak muda itu mengundang, ternyata tujuannya untuk ngeprank, untuk video. Setelah datang, untuk apa Pak Kiai datang? Kok Pak Kiai mau? Diundang datang. Kata Pak Kiai, kan diundang oleh dengan ketawa-ketawa. Oh ya silakan pulang aja lagi. Pak Kiai pulang. Besoknya diundang lagi. Sudah tahu pasti itu lagi. Pak Kiai tidak, dia husnuzon, dia datang lagi yang kedua kali dan diperlakukan begitu lagi. Akhirnya yang ketiga kalinya anak muda itu mengundang kembali, Pak Kiai masih datang kembali. Sampai anak muda bertanya, kenapa Pak Kiai datang? Padahal sudah tahu memenuhi undanganku, padahal sudah tahu bahwa aku akan mempermainkan Pak Kiai. Kata Pak Kiai itu menjawab, aku datang memenuhi undangan Allah melalui engkau. Mungkin Allah ingin membiarkan engkau bahagia dengan cara mempermainkan. Tetapi Allah pasti tahu maksudnya. Karena husnuzonnya Pak Kiai itu, anak muda yang ketiga kalinya mengundang, akhirnya dia mohon ampun kepada Allah. Dia bertobat dan akhirnya dia nikah. Tidak ada husnuzon yang kemudian akan berimbas tidak baik. Maka salah satu membersihkan diri hadapi bulan suci Ramadan di bulan ini adalah berhusnuzon, termasuk berhusnuzon kepada Allah. Hadirin jemaah rahimakumullah. Bulan Ramadan sudah di hadapan kita. Jika Ramadan ini adalah sebuah madrasah, di mana madrasah itu gurunya adalah Allah. Kita yang melaksanakan ibadah puasa adalah muridnya dalam madrasah Ramadan. Maka prasyarat apa yang harus dipersiapkan bagi seorang murid ketika akan masuk di madrasah? Di dalam Quran surat Al-Baqarah Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Prasyarat pertama memasuki madrasah Ramadan adalah keimanan. Jemaah rahimakumullah. Jika kita di hari-hari biasa tidak berpuasa, jam 9 tidak sarapan, jam makan siang kita tidak makan, sore terus karaos lah.
Mah cacat syukur. Maghrib belum makan lagi, wah bisa jadi. Tetapi kenapa di bulan suci Ramadan jam 9 tidak sarapan, jam 12 tidak makan siang, sore malah semakin bahagia, bahkan ketika azan maghrib memperoleh kebahagiaan. Man shoma Ramadan memperoleh kebahagiaan. Imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan. Karena modalnya adalah keimanan. Maka jangan heran Bapak sekalian, jika di luar nanti di bulan suci Ramadan ada orang yang bangga tidak berpuasa, di kantor ngopi, di jalanan ngarokok, atau kena digeret-geret karena dia tidak digolongkan orang yang diseru. Karena prasyarat masuk madrasah Ramadan itu orang beriman. Berarti orang yang bangga merokok di kantor di bulan suci Ramadan perlu dipertanyakan keimanan dirinya. Kenapa saya tidak ada rasa takut atau rasa bersalah ketika? Berarti keimanan. Kan madrasah Ramadan hanya bisa dimasuki prasyarat pertama jika dalam kurikulum itu adalah pretestnya itu adalah keimanan. Hanya keimanan yang bisa. Apa keimanan? Disebutkan dalam Quran surat Al-Anfal. Innal ladzina amanu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan nama Allah bergetar hati. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadatuhum iman, bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Jadi kalau kita masih mendengar ayat Quran Papa Hare dan masih takut atas sesuatu karena manusia, perlu dipertanyakan keimanan. Kata Ibnu Athaillah dalam kitab Hikmahnya, jika kita ingin mengetahui posisi kita, bagaimana Allah memperlakukan kita, famaqamaka haitsu aqama, kata Ibnu Athaillah. Jika kita ingin mengetahui derajat kita di hadapan Allah, adalah bagaimana Allah memperlakukan kita. Pada saat kita hayongna taat ke Allah, pas waktu hari Jumat, pas au ila zikrillah hayongna tengala bebersih, karena pada Jumatan hakikatnya Allah sedang ingin berdekat-dekat dengan kita. Atau kita ingin sekedar hayong membaca Al-Quran, di kantor seueur ngerumpi, main game, hayong baca Quran. Ketika kita senang ingin berkalam-kalam dengan Allah, maka hakikatnya Allah sedang ingin berkalam-kalam dengan kita. Famaqamaka haitsu aqama. Sebaliknya, jika kita justru dalam kehidupan keduniaan hanya mencari penghormatan manusia, mengejar-ngejar dunia, hakikatnya Allah sedang menghinakan kita dan menjauhkan kita dari dunia. Tetapi ketika kita terus mendekatkan diri, memohon ampunan kepada Allah dan memohon segala doa kepada Allah, maka ampunan dan doa itu sudah dekat untuk dikabulkan. Famaqamaka haitsu aqama. Jamaah rahimakumullah, bersihkan diri, persiapkan diri dengan keimanan yang sekuat-kuatnya. Baru kemudian memasuki Ramadan. Di bulan Ramadan Allah sudah menyiapkan berbagai hidangan di dalamnya, mulai dari ibadah puasanya sendiri. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, rawahu Bukhari Muslim. Hadisnya sahih, siapa yang berpuasa karena iman yang sesungguhnya, diampuni semua dosa yang sebelumnya. Ada lagi
Salat tarawih, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berdiri melaksanakan salat sunat tarawih, salat malam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada hidangan lagi, puasa, ada salatul lail, ada tadarus qiraatul Quran, ada i'tikaf, ada sedekah, ada zakat, ada banyak. Adalah seperangkat kurikulum yang Allah sediakan di dalam madrasah Ramadan, kita sebagai peserta didiknya dan Allah sebagai pendidiknya. Kenapa Allah pendidiknya? Karena dalam hadis qudsinya, as-saumu li wa ana ajri. Ibadah yang lain mungkin bisa melalui yang lain, tetapi puasa adalah untukku dan aku yang akan memberi ganjaran kepada orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kita menghadapi bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, penuh kegembiraan, penuh dengan kebahagiaan. Dalam kitab Durratun Nasihin, barang siapa yang berbahagia menghadapi bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya dibakar api neraka. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-habibi an-nabiyyi al-ummi al-habibi al-ali al-qalbi al-habibi al-jali wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Allah Ta'ala fil Qur'an al-azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum bi imanihim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hidayah petunjuk Allah tidak akan hadir secara tiba-tiba. Sebagaimana disebutkan Al-Quran, Quran surat Yunus ayat 9 tadi. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, yahdihim rabbuhum bi imanihim. Mereka akan memperoleh hidayah dari Tuhan mereka bi imanihim, karena keimanannya. Tidak ada hidayah yang tiba-tiba tanpa sebuah ikhtiar, tanpa upaya. Karena itu, untuk memperoleh petunjuk dan hidayah dari Allah, kita berupaya memperdalam ilmu, wawasan agama. Dalam ta'lim, hadis yang menyebutkan tentang talabul ilmi fardhatun. Fardhah itu adalah ilmu hal. Apa ilmu hal itu? Ilmu yang diperlukan ketika akan melakukan satu ibadah. Ketika akan nikah, ilmu nikah jadi wajib. Ketika kita akan sholat, ilmu sholat menjadi wajib. Ketika kita akan berpuasa, ilmu puasa menjadi wajib. Kata ta'lim. Jadi hadis itu, kewajibannya itu adalah pada saat kita akan melaksanakan kewajiban. Karena itu pada saat menghadapi bulan suci Ramadan ini, kita pupuk ilmu tentang puasa, tentang Ramadan ini sebanyak-banyaknya, sehingga kita bisa memperoleh wawasan dan petunjuk dari Allah, tetapi dengan senantiasa melaksanakan amal ibadah dan kesolehan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua berdoa kepada Allah, menundukkan hati, saya berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam amal soleh, dan istiqomah untuk memperoleh hidayah, istiqomah mengembangkan ilmu dan memperoleh petunjuk dari Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsiran wa
إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي فاغفر لي فاغفر لي. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. اللهم سلمني إلى رمضان وسلمني رمضان وتسلمه من رمضان. اللهم أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا للأولين والآخرين وأياما وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحش والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم.